Halo Sobat Baku Antam, seberapa uraniumkah Iran atau seberapa nuklirkah Iran? Iran setidaknya memiliki salah satu kartu trap terakhir efek Detran sebuah negara, yaitu nuklir. Namun fasilitas-fasilitas nuklir inilah yang katanya akan menjadi target pengecerotan sang raja terakhir. Mari yuk kita bahas fasilitas nuklir. Mari yuk kita unboxing beberapa fasilitas nuklir Iran. Program nuklir Iran terdiri dari beberapa atau sejumlah fasilitas nuklir, termasuk reaktor nuklir dan berbagai fasilitas siklus bahan bakar nuklir. Setidaknya ada beberapa fasilitas nuklir. Yang pertama ada di Anarak. Anarak ini merupakan tempat untuk menyimpan limbah nuklir Iran. Kemudian ada Arak. Kawasan Arak mempunyai beberapa kompleks industri dan diantaranya terkait dengan program nuklir khusus untuk reaktor IR-40 yang saat itu sedang dibangun. Yang ketiga, ada kota Ardakan. Iran mengatakan kepada Badan Energi Atom Internasional bahwa fasilitas di Ardakan ini akan diuji pada bulan Juli 2004 dan menghasilkan sekitar 40 hingga 50 produksi kue kuning. Kue kuning ini adalah bubuk konsentrat uranium yang biasa buat topping kue nastar mama kalian ya kan ya. Kemudian yang keempat ada Bonab. Di wilayah Bonab ini merupakan pusat penelitian energi atom yang sedang menyelidiki penerapan teknologi nuklir untuk bidang pertanian. Kemudian yang kelima ada Bushehr. Pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr ini terletak 17 km di tenggara kota Bushehr di Teluk Persia. Pada tanggal 13 Agustus 2010, Rusia memang mengumumkan bahwa bahan bakar akan mereka pasok ke pembangkit listrik ini, yang menandai pembangkit tersebut dianggap sebagai fasilitas nuklir. Pada tanggal 23 September 2013, kendali operasional Bushehr ini dipindahkan ke pemerintah Iran, dan pada bulan November 2014, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian untuk membangun 2 reaktor nuklir baru di lokasi Bushehr dengan opsi untuk membangun 6 lagi reaktor nuklir di lokasi lain. Kemudian ada dugaan fasilitas nuklir di wilayah Chlaus. Kemudian selanjutnya ada di wilayah Darkovin. Iran menyatakan pada tanggal 6 Maret 2007 bahwa mereka telah memulai membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun di dalam negeri dengan kapasitas 360 MW di Darkovin di barat daya Iran. Kemudian ada fasilitas di Fordow. Fordow di dekat kota Qom ini adalah fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di bekas pangkalan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Para pejabat barat mengecam Iran karena tidak mengungkapkan situs ini sebelumnya. Bahkan waktu itu Presiden Amerika Barack Obama mengatakan bahwa wilayah Fordow ini berada di dalam pengawasan militer Amerika, dan dalam deklarasi awal Iran menyatakan bahwa tujuan dari fasilitas Fordow ini adalah untuk produksi UF-6 yang diperkaya hingga U-235 yang bernilai 5%, yang mengandung 5% U-235. Pabrik Fordow dibangun pada kedalaman 80 hingga 90 meter di bawah kerasnya bebatuan pegunungan. Kemudian wilayah selanjutnya adalah Isfahan. Pusat teknologi nuklir Isfahan ini merupakan fasilitas penelitian nuklir yang saat ini mengoperasikan reaktor sumber neutron miniatur yang dipasok oleh Tiongkok. Pada tahun 2022, pembangunan konstruksi nuklir baru lainnya dibangun di pinggiran kota Isfahan. Kemudian ada Karaj, pusat penelitian pertanian dan kedokteran nuklir di Hashgard, didirikan pada tahun 1991. Kemudian ada wilayah Laskar Abad. Laskar Abad ini adalah pabrik percontohan untuk pemisahan isotop Iran. Kemudian ada wilayah Lavizan. Washington menuduh Iran membuang sejumlah besar lapisan tanah bagian atas dan puing-puing yang mungkin saja mengandung radiasi uranium dengan lapisan tanah baru, yang menurut para pejabat Amerika ini mungkin merupakan upaya untuk menutupi aktivitas nuklir rahasia di Lavizan. Kemudian ada Natanz. Fasilitas nuklir Natanz ini adalah pabrik pengayaan bahan bakar yang diperkeras seluas 100.000 meter persegi yang dibangun 8 meter di bawah tanah dan dilindungi oleh dinding beton setebal 2,5 meter. Kemudian ada Komplek Parchin. Komplek militer Parchin ini terletak 20 km tenggara pusat kota Teheran. Parchin adalah fasilitas untuk pengujian dan pembuatan bahan peledak konvensional, ya bahan peledak nuklir tipis-tipis lah bos ya kan ya.
Kemudian ada wilayah Sakhan. Sakhan adalah tambang biji uranium pertama Iran yang telah beroperasi pada Maret 2005. Ada reaktor riset Teheran. Reaktor riset Teheran ini awalnya dipasok oleh Waksam Amerika di bawah program Atoms for Peace. Reaktor riset nuklir tipe kolam berkekuatan 5 MW ini mulai beroperasi pada tahun 1967 dan awalnya menggunakan bahan bakar uranium yang sangat diperkaya. Setelah revolusi Islam Iran, Amerika menghentikan pasokan bahan bakar uranium yang diperkaya tinggi yang memaksa reaktor ini tutup untuk beberapa tahun. Namun sekarang tentu sudah beroperasi kembali. Kemudian ada wilayah Yazd. Pusat pemrosesan radiasi Yazd didirikan pada tahun 1998. Meskipun Iran menyatakan tidak memiliki rencana untuk pembuatan senjata nuklir, Iran kini memiliki pasokan uranium yang sangat diperkaya yang dapat diubah menjadi bahan bakar untuk membuat 3 bom dalam jangka pendek. Gabungan stok bahan bakar uranium di Iran saat ini memang terus-menerus meningkat. Terlepas dari kemungkinan pembuatan senjata nuklir, Iran saat ini juga gencar membangun pembangkit listrik. Pengawas nuklir PBB mengatakan tahun lalu bahwa Iran telah meningkatkan tingkat produksi uranium yang hampir setara untuk kebutuhan pembuatan senjata pengecerotan. Laporan ini mengatakan 4 pabrik baru sedang dibangun di kota pelabuhan Sirik di pantai timur Iran, sekitar 1.150 km selatan ibu kota Teheran. Proyek baru pembangunan ini juga menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 20 miliar dolar dan akan menciptakan 4.000 lapangan kerja, dan setiap pembangkit listrik diperkirakan akan menggunakan 35 ton bahan bakar nuklir per tahunnya. Ya, Iran sih bilangnya ya, gue mau buat pembangkit listrik bos, gue sering mati lampu di Teheran dengan, tapi di bawah tanah 80 meter 90 meter di bawah tanah, ente kagak tahu bos apa yang diayak-ayak sama ilmuwan-ilmuwan Iran. Makanya ilmuwan Iran yang jago nuklir pada dihabisi oleh Intel Mossad ya kan. Nah, yang menarik adalah saat ini banyak dugaan, banyak prediksi Intel yang diduga fasilitas-fasilitas nuklir inilah yang menjadi target utama. Wah, kalau fasilitas nuklir Iran didor, tentu saja radiasinya kemana-mana. Ngamuk dong bos Iran. Atau kalian punya pendapat lain? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping nasi kuning langganan Didier Drogba di Pantai Gading. Siap! Kita akan solid! Solid! Solid!